اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا رب العالمين. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya, karunia dan anugerahnya, memuji atas segala kebesaran, keagungan, kekuasaan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita hadir ke Masjid Baitus Salam dalam kondisi sehat wal afiyah, dalam kondisi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan Islam kepada kita semuanya. Dan kita berharap mudah-mudahan sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini akan menjadi hujan yang memberikan manfaat, hujan yang memberikan keberkahan, tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan kita yang hadir walaupun dalam kondisi cuaca yang cukup dingin, kita semuanya mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, salafun as-salih, serta seluruh umat dan pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari Jumat ini insyaallah kita mengawali hari Jumat di pagi hari ini dengan sama-sama menuntut ilmu, mempelajari bagaimana tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, berulang kali tentunya saya tegaskan dan saya ingatkan apa yang disampaikan, materi yang sama-sama dibahas, apalagi ini masalah atau kaitannya dengan fikih, jangan dianggap bahwasanya apa yang kita pelajari itulah sudah satu-satunya kebenaran yang mutlak. Ini adalah kita berusaha, dan insyaAllah kita yakini bahawa ini adalah sebuah kebenaran. Tetapi tanpa memandang kalau kita mendapati ada pendapat yang lain yang berbeda dengan apa yang dikaji dan dibahas, dan kita ternyata menemukan hal yang berbeda, maka jangan langsung kemudian kita anggap bahawa apa yang berbeda itu salah, kufur, fasik dan sebagainya. Sebab ini adalah masalah furu', masalah fikih far'iyah, bukan masalah-masalah yang sifatnya fundamental atau prinsip dalam agama, tidak. Tapi kita berbicara masalah cabang dalam agama ini, yaitu fikih salat. Mudah-mudahan tentunya apa yang kita bahas ini memperbaiki kualitas salat kita sehari-hari. Yang dengan itu insyaAllah hisab kita di yaumil qiyamah nanti itu akan menjadi mudah dan ringan, sebab yang pertama kali akan dihisab adalah salat. Kata Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pembahasan kita di pagi hari ini kita sudah membahas bagaimana duduk di antara dua sujud, lalu kemudian bagaimana jalsatul istirahah ketika akan mau berdiri lagi dari rakaat yang pertama menuju kepada rakaat yang kedua, duduk istirahat sejenak, yang mana dalam mazhab Imam Syafi'i itu menjadi sesuatu hal yang sunnah, ya walaupun sunnahnya adalah sunnah hay'ah, artinya bukan sunnah yang muakkad, ya, tapi itu dianjurkan, ya, apalagi memang yang sudah berusia lanjut, karena biasanya lebih sulit untuk bangkit langsung dari sujud menuju berdiri. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan contoh bagaimana kalau mau bangun dari sujud langsung ke berdiri, itu transit dulu sebentar. Transitnya dengan duduk tapi tidak lama, hanya sebentar dan tidak ada bacaan yang dibaca. Nah, kita sudah membahas itu, sekarang kita akan bahas at-tasyahud al-awwal. Ini rukun yang berikutnya, tapi ini tasyahud awal nanti kita lihat, ya, bukan bagian dari rukun. At-tasyahud awal dalam salat 3 rakaat atau salat 4 rakaat. Sebab kalau dalam salat yang jumlahnya 2 rakaat, salat yang berjumlah 2 rakaat itu tidak ada tasyahud awal. Ya, tidak ada tasyahud awal. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, salat yang 2 rakaat, maka rakaat yang kedua ketika kita bertasyahud itu adalah tasyahud akhir langsung. Jadi tasyahud awalnya tidak ada. Maka itu tasyahud awal ini hanya ada di rakaat yang ketiga. Kalau dalam salat yang 3 rakaat atau salat yang jumlahnya 4 rakaat. Nah, kita akan lihat bagaimana para ulama menjelaskan kepada kita berkaitan dengan tasyahud awal ini. وَالسُّنَّةُ إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ ثُلَاثِيَّةً أَوْ رُبَاعِيَّةً أَنْ يَجْلِسَ مُتَشَهِّدًا بَعْدَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. Sunnah, ingat ini adalah sunnah. Jadi bukan rukun, bukan perkara yang wajib. Mungkin banyak yang mengira dan menyangka bahwa tasyahud awal itu adalah wajib atau rukun, fardu. Ternyata bukan, dan ini disepakati oleh semua madhab, semua ulama, bahwa tasyahud awal itu dalam salat yang bilangan rakaatnya ada 3 atau 4, itu adalah satu perkara yang sunnah, hukumnya sunnah. Hanya saja sunnahnya itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat kuat, sunnah yang sangat tegas. Oleh karena itu, ketika ini adalah sunnah yang muakkad, maka kalau nanti, kita akan bahas nanti, kalau dia terlupakan, tertinggal, maka dia harus diganti dengan sujud sahwi. Dia digantikan dengan sujud sahwi. InsyaAllah nanti lengkapnya akan kita bahas. Nah, kenapa dikatakan tasyahud? Ya. Kenapa dikatakan tasyahud? Karena ketika kita duduk, itu kita sedang bersyahadat. Kita sedang bersyahadat, makanya mutasyahhidan. Kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, oleh karena itu nanti akan kita bahas bagaimana kemudian detailnya, ya, tasyahud awal, ya, tasyahud akhir. Bahwasanya ketika bertasyahud, karena dia adalah bentuk syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada asyhadu an la ilaha illallah. Ya, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala.
Maka itu nanti untuk menguatkan tasyahud itu, persaksian kita, selain kita sujud, saat sujud, biasanya dahulu Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kalau bersyahadat di luar salat sambil memberikan isyarat dengan telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semacam itu. Ini di luar salat. Di luar salat sambil memberikan isyarat telunjuk. Nah, ketika salat tentunya memberikan isyaratnya bukan seperti ini. Tapi ketika duduk kita memberikan isyarat dengan jari telunjuk kita. Dan ini adalah sunnah juga. Ini sebagai penguat, ya, sebagai penguat dan penegas bahwa kita bersyahadat. Memang dalam beragama itu, ya, kan syahadat itu sebenarnya keyakinan yang ada di hati, ya. Yakin kepada Allah, kita beriman kepada Allah, itu sebenarnya asalnya, fondasinya itu ada di dalam hati. Hanya saja biasanya apa yang ada di dalam hati tersebut butuh yang namanya penguat. Penguat itu berupa apa? Ekspresi. Ada ekspresi, dan ekspresi itu bukan dalam hati. Ekspresi itu terwujud dalam ungkapan zahir, tampak zahir. Bagaimana tampak zahir kita? Ya, dengan cara memberikan penunjuk semacam ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Hanya saja biasanya untuk menguatkan apa yang di dalam hati itu biasanya terlihat dengan cara dia berekspresi. Orang kalau orasi, ya, kalau orasi pidato itu nggak mungkin dia lempeng aja. Tapi kalau dia kemudian bertakbir, Allahu Akbar, sekedar Allahu Akbar sedang orasi, insya Allah masanya itu tidak akan tergerak. Tapi ketika sudah dia bertakbir disertai dengan kepalan tangan, itu berbeda. Itu pentingnya sebuah ekspresi. Ada ekspresi, dan itu biasa Rasulullah menunjukkan ekspresi semacam itu hal yang biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk juga ketika berdoa. Nanti ada pembahasan di akhir-akhir bagaimana kita berdoa. Berdoa juga sebenarnya berdoa minta sama Allah. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah, tanpa mengangkat kedua tangan kita itu boleh, itu tidak masalah. Silahkan kita minta Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, tanpa mengangkat kedua tangan kita boleh. Tapi kalau wa na'udzubika min sakhatika wan nar misalnya, kita berdoa semacam itu. Sama seperti orang kalau datang kepada kita, dia meminta sebuah pertolongan, kalau kemudian dia sedang butuh, lalu kemudian tidak ada ekspresi apa dari wajahnya, dari mimik mukanya bahwa dia adalah orang yang butuh, kita akan menganggap kayaknya ini yang butuh ini. Sepertinya orang ini tidak. Nah, ini kelihatan ini orang memang butuh ini. Begitu ekspresi. Begitu juga mana memberikan isyarat ketika bertasyahud, ya, khilaf di antara para ulama bertasyahud, mulai yang memberikan isyarat dari awal at-tahiyatul mubarakatuh dengan memberikan isyarat, ada yang dengan menggerakkan, ya, bagaimana apa maksudnya, ada yang ketika kalau dalam madhab Imam Syafi'i itu memberikan isyarat ketika asyhadu an la ilaha illallah, semacam itu. Khilaf, dan kita nggak perlu kemudian berantem gara-gara jari telunjuk. Ya. Tidak perlu ribut gara-gara jari
jari telunjuk. Ini masalah jari telunjuk akhirnya tidak tegur sapa, tidak menjawab salam. Kenapa kamu nggak jawab salam dia? Iya, dia soalnya pas mulai dari awal udah gerak-gerak gitu. Ini beda sama saya ini. Atau sebaliknya, perkara masalah yang semacam ini akhirnya membuat perpecahan di dalam tubuh umat. Nah, ini yang tidak boleh. Sebab itu memang sudah ada dari dulu. Ya, kalau sekarang masih kita permasalahkan, itu sudah basi. Ya, sudah basi. Baik. Kemudian kata para ulama dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ini kenapa dia sunnah? Ya, tadi kita kembali lagi bahwa tasyahud itu adalah sunnah. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari fi babi man lam yara tasyahud awal wajiban. Jadi ada dalam kitab Sahih Bukhari itu bab tentang bahwasanya tasyahud awal itu bukan sesuatu yang wajib. Ini ya, Bapak Ibu sekalian, kalau memberikan judul, terutama Imam Bukhari sangat ini. Kalau memberikan biasanya itu jadi memberikan judulnya apa misalnya tadi tasyahud awal mengisyaratkan bahwa itu sekaligus hukumnya, menjelaskan bahwa itu adalah hukumnya, hukum yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya tasyahud awal tidak bul mufrad juga semacam itu, memberikan judul sekaligus itu adalah hukum. Kenapa tasyahud awal wajib alaihi wasallam? Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qama, ini kan setelah sujud rakaat kedua biasanya kita duduk dulu, yaitu tasyahud awal. Ternyata Rasulullah pernah kelupaan. Qama min ar-rak'ataini wa lam yarji. Berdiri Rasulullah dan enggak balik lagi. Padahal diingatkan sama sahabat. Ini kalau hadis panjangnya lengkapnya itu bahwasanya Rasulullah diingatkan oleh sahabatnya. Nah, ini riwayat lengkapnya. Innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra. Rasulullah salat di imam dalam ini lam yajlis. Ternyata Rasulullah setelah sujud enggak duduk dulu, langsung diri. Langsung berdiri. Firih karena harus ikut ya. Rasulullah sudah diingatkan dalam riwayat yang lainnya, para makmum sahabat itu mengucapkan apa? Subhanallah. Tapi Rasulullah berdiri, tetap berdiri. Ya karena Rasulullah berdiri, akhirnya sahabat ikut berdiri juga. Hatta idza qada as-salata wa intadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalis. Ketika sudah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum salam, ternyata Rasulullah lanjut lagi sujud, kabbar, bertakbir, maksudnya buat sujud, wa huwa jalis, dalam kondisi duduk, fasajada sajadataini qabla an yusallim. Sujud 2 kali sebelum salam, thumma salam, kemudian Rasulullah salam. Nah, ini yang dinamakan dengan sujud sahwi. Insyaallah nanti ada bab khusus terkait dengan sujud sahwi ini insyaallah. Jadi Rasulullah sujud sahwi dikarenakan apa? Tadi lupa melakukan tasyahud awal. Nah, dari sini apa yang kita bisa simpulkan? Ustaz, dari mana itu kita bisa katakan bahwa tasyahud awal itu sunnah? Nah, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Fathul Bari beliau mengatakan, "Annal hadits annahu law kana wajiban", seandainya tasyahud awal itu wajib, kan Rasulullah sujud langsung berdiri, sahabat mengucapkan subhanallah. Seandainya wajib, Rasulullah harusnya duduk. Tapi ternyata Rasulullah enggak duduk.
Rasulullah lanjut. Rasulullah meneruskan berdirinya, tidak kembali duduk. Kalau dia rukun, kalau dia wajib, dia harus balik lagi. Misalnya kita dalam rakaat yang keempat, ini beda ini, tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir itu wajib. Lupa kita, berdiri. Lalu kemudian makmum mengingatkan subhanallah. Kalau tasyahud akhir, dia wajib, balik lagi dia. Karena tasyahud akhir itu adalah wajib. Itu adalah wajib. Atau ada orang, dan ini pernah kejadian mungkin 1 bulan yang lalu ya. Jadi dia sujud yang pertama. Dia mengira ini adalah sujud yang kedua. Sehingga ketika dia bangkit itu langsung berdiri lagi rakaat kedua. Harusnya duduk di antara 2 sujud. Makmum di belakangnya mengucapkan subhanallah, dia wajib duduk lagi. Dia wajib duduk lagi, duduk di antara 2 sujud. Dikarenakan apa? Itu adalah rukun. Tapi tasyahud awal, kalau sudah berdiri, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah berdiri, lupa misalnya, imam lupa, makmum boleh mengucapkan subhanallah, tapi imam tidak boleh dia untuk turun lagi selagi sudah berdiri dengan berdiri yang sempurna. Kenapa? Kenapa dia nggak boleh duduk lagi? Sebab berdiri itu rukun atau sunnah? Rukun, ya kita sudah belajar nih. Rukun, baca Al-Fatihah itu rukun. Berdiri dan membaca Al-Fatihah itu rukun. Sedangkan ini sunnah. Tidak boleh sesuatu yang hukumnya wajib, yang rukun dikalahkan oleh sunnah. Akhirnya rukunnya kita tinggalkan. Bukan kita tinggalkan, ya kita mundurkan hanya untuk mengutamakan yang sunnah. Ini tidak boleh. Maka tetap kita melaksanakan sesuai dengan rukunnya. Lanjutkan. Cuma nanti tasyahud awalnya itu kita ganti dengan sujud sahwi. Ustaz, kalau sujud sahwinya lupa juga Ustaz, bagaimana? Nah, kalau sujud sahwinya lupa juga, tidak perlu kemudian kita ganti. Sudah, selesai sudah, nggak apa-apa. Ya, sebab ini sunnah. Ya, jadi tidak masalah jamaah sekalian. Nah, itu yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Lau kana wajiban, seandainya tasyahud awal itu adalah wajib, pasti kembali duduk lagi. Lamma sabbahu lakan oleh sahabat. Nah, ini jamaah sekalian, apa hukum dari tasyahud awal. Was-sunnatu, bagaimana caranya? An yajlisa fi hadha tasyahud muftarishan. Kalau duduk tasyahud awal, cara duduknya dengan cara iftirash. Iftirash masih ingat ya? Ya, kalau iftirash duduk ketika seperti kita duduk di antara 2 sujud. Cara duduknya. Ya, bagian kanan diangkat, ya kan? Lalu kemudian kita duduk di atas telapak kaki kiri kita. Itu yang dinamakan dengan duduk iftirash. Kaki kanannya kita tegakkan semacam itu, seperti kita duduk di antara dua sujud. Sebab berdasarkan apa? Hadis yang disebutkan, fa idza jalasa sallallahu alaihi wasallam fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Rasulullah ketika duduk pada rakaat yang kedua untuk tasyahud awal, duduk dengan cara duduk di atas kaki kirinya, wa nasabal yumna, dan menegakkan telapak kaki kanannya. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, kalau duduk di rakaat yang terakhir atau tasyahud akhir, qaddama rijlahul yusra. Rasulullah memasukkan bagian kaki kirinya ke arah kanannya, kaki kanannya. Wa nasabal ukhra, lalu kemudian Rasulullah menegakkan kaki kanannya. Wa qa'ada ala maq'adati, dan Rasulullah duduk di atas tempat duduknya, di atas alasnya. Itu yang dinamakan dengan tawarruk. Nah, itu nanti di tasyahud akhir.
Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, wa yusannu lil musalli an yajlisa fi jami'i salatihi muftarishan. Jadi kita itu kalau duduk dalam salat, dalam semua duduk ketika kita salat itu sunnahnya duduk secara iftirash. Ya, duduk secara iftirash. Dalam semua duduk kita kecuali tasyahud akhir. Hanya tasyahud akhirlah kita duduk dengan cara tawarruk. Hanya tasyahud akhir. Nah, bagaimana kalau solat yang kita kerjakan itu hanya 2 rakaat? Duduknya itu iftirash atau tawarruk? Ada yang jawab tadi iftirash, ada yang jawabnya tawarruk. Ya nggak apa-apa, karena memang dua-duanya ada pendapat. إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه أيسر رسول الله عليه وسلم. Ya, dalam segala salatnya, dalam semua salatnya, ketika sudah tasyahud akhir, walaupun itu jumlahnya 2 rakaat, Rasulullah duduknya tawarruk. Ini dalam satu pendapat, dan itu pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita salat subuh misalnya seperti tadi, tasyahud akhir, duduk yang kita lakukan itu adalah duduk dengan cara tawarruk. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau memungkinkan ya. Ustaz, kalau rapat ini ternyata banyak yang sholat, Masya Allah, Masjid Palapa full sampai berdesak-desakan sholat subuhnya misalnya. Tapi mudah-mudahan ya, semacam itu full. Jadi tempatnya sudah tidak memungkinkan lagi ketika kita duduk, mau duduk tawarruk. Nah, kalau memang kondisinya semacam itu, boleh duduk iftirash, tidak ada masalah. Ya, jadi bukan kemudian menjadi terlarang, dan kalau kemudian duduknya iftirash dalam tasyahud akhir menjadi tidak sah salatnya, tetap sah. Bahkan Abdullah ibn Umar itu pernah duduk dengan cara bersila. Ini banyak yang bersila. Oh, boleh Ustaz begitu? Boleh kalau dalam kondisi sakit, ya. Kalau nggak sakit jangan. Misalnya dia sedang darurat, nggak bisa dia mau duduk iftirash, nggak bisa, duduk tawarruk nggak bisa, maka kemudian dia duduk mutarabbi'an, bersila. Ya. Ini Abdullah bin Umar pernah, ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sudah usia lanjut, sudah sepuh, duduk iftirash nggak bisa, duduk tawarruk juga tidak bisa. Akhirnya duduk dengan cara bersila. Muridnya melihat, ya, di sini siapa muridnya, ada yang mengatakan ada di antara muridnya itu yang melihat bahwa Abdullah ibn Umar melakukan hal yang semacam itu. Akhirnya dia ikut-ikutan juga ini, padahal masih anak muda, masih anak muda. Abdullah bin Umar melihat, oh, kok ini duduk tasyahudnya ini dengan bersila. Selesai solat dipanggil sama Abdullah bin Umar, kenapa kamu duduk bersila? Oh, saya lihat kamu, saya lihat engkau wahai Abdullah bin Umar, dan engkau adalah sahabat Rasulullah. Engkau adalah sahabat Rasulullah. Engkau duduk tadi bersila. Iya, kalau saya ini sudah sepuh. Kalau saya sudah sepuh, saya ini rijlaya la yatahamalani, katanya. Kedua kaki saya enggak bisa menopang saya lagi sudah. Jadi saya duduk dengan bersila. Kamu jangan ikut-ikutan. Kalau memang enggak bisa menopang juga kaki kamu, baru kamu bisa duduk bersila, boleh gitu. Nah, mau pilih yang mana kira-kira? Mau duduk iftirash apa bersila tapi enggak mampu? Naudzubillah ya, mudah-mudahan kita masih sehat, jadi bisa sempurna masih salat yang kita kerjakan. Jadi semacam itu. Nah, kembali lagi, kalau tasyahud awal duduknya iftirash, tasyahud akhir duduknya tawarruk. Dalam madhab Imam Syafi'i, baik jumlah rakaatnya itu 2 ataupun 3. Ketika sudah tasyahud akhir, maka dia duduk dengan cara bertawarruk. Jadi semacam itu ikhwatal iman. Kita tidak perlu kemudian latah, ya. Memang dalam madhab yang lainnya seperti madhab Al-Imam Ahmad, kalau duduk di rakaat yang kedua, kalau solatnya jumlahnya 2 rakaat, lalu kemudian tasyahud akhir, ya, di rakaat yang kedua bertasyahud,
Dalam mazhab Imam Ahmad duduknya itu tetap iftirash, tidak tawarruk. Nah, kalau memang kita berkeyakinan dengan mazhab Syafi'i dan kita mengikuti, ya jangan kemudian latah karena ikut-ikutan ngelihat iftirash juga. Nah, biasa ini ada orang-orang yang latah kalau kemudian melihat ke Saudi misalnya, sedang berangkat umroh atau haji, ya ketemu sama orang-orang Saudi karena dia pakai gamis, nggak tahu kalau pakai gamis itu kan belum tentu seorang syekh. Tahu-taunya apa? Penjual, pedagang minyak wangi itu. Nah, iya, nggak semuanya yang kemudian pakai gamis lalu kemudian dia pakai shimar, itu yang merah itu shimar, Pak, ya. Wah, ini syekh ini hafal Quran. Nggak tahu, itu bukan hafal Quran, belum tentu gitu. Karena tahu-taunya pas nanti balik ya, jualan parfum gitu. Ngelihat dia duduknya iftirash tasyahud pas salat subuh rakaat yang kedua, oh berarti begini, ini syekh nih gitu. Karena memang madhab di sana itu kalau 2 rakaat jumlah solatnya dan rakaat yang terakhir tasyahud memang duduk iftirash. Hanya saja kalau kita memang mau duduk iftirash berdasarkan dalil, mengikuti ulama kita boleh. Tapi kalau sekedar ikut-ikutan jangan. Latah ini namanya. Jadi apa yang kita kerjakan itu berdasarkan ilmu, bukan karena ikut-ikutan semacam itu. Nah, kalau dalam madhab Imam Syafi'i, makanya di masyarakat Indonesia salat yang jumlahnya 2 rakaat tasyahud akhir tetap duduk tawarruk, bukan iftirash, baik salat sunnah ataupun salat wajib. Wa yustahabbu, ya, dan disunnahkan an yakuna at-tasyahhud al-awwal aqsar min at-tasyahhud ats-tsani. Dan disunnahkan bacaan dalam tasyahud awal itu lebih pendek dibandingkan dengan tasyahud yang kedua, tasyahud akhir. Apa yang kita baca? Fayaqra' fit tasyahudul awal, thumma yaqul. Kita membaca tasyahud asyhadu an la ilaha, sebelumnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, misalnya semacam itu. Kemudian bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nah, nanti Ustaz ada yang pakai Sayyidina, ya nanti kita bahas nanti, ya pembahasannya itu nanti. Jadi kalau nanti ada yang bertanya ini, saya mulai jawab duluan ini ya, biar nggak ada yang nanya. Jadi kalau nanti Ustaz pakai Sayyidina apa tidak, itu pembahasannya nanti insyaallah. Pakai Sayyidina atau tidak. Jadi kalau dalam riwayatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ya sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah langsung berdiri. Kalau di tasyahud akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai Rasulullah menambahkan idza farigha ahadukum minat tasyahhudil akhir, kalau kalian sudah selesai membaca tasyahud akhir, falyata'awwadz min arba', mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, ya 4 perkara. Tahu ya? Mau dibaca sekarang atau nanti tasyahud akhir? Sekarang juga enggak apa-apa, biar diamalkannya. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi kita minta perlindungan dari 4, dari azab api neraka, min adzabin nar, wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, minta dihindarkan atau dilindungi dari fitnah hidup dan mati, ya pokoknya semua kehidupan, hidup dan mati. Wa min fitnatil masih ad-dajjal, 4 itu. Ini yang kita minta. Jadi sebelum salam disunnahkan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlindung dari 4 perkara ini. Nah, ini tasyahud akhir nih sebelum salam. Semacam itu jamaah sekalian. Nah, maka itu dari sini ulama menyimpulkan bahwasanya bacaan tasyahud akhir lebih panjang dibandingkan dengan tasyahud awal. Tasyahud awal pendek sampai-sampai itu, dari saking pendeknya itu, apa kata dalam sebuah riwayat disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'atainil ulayaini, kalau duduk di tasyahud awal
ka'annahu 'ala ar-radfi. Seakan-akan Rasulullah duduk di atas ar-radf. Apa itu radf? Radf itu batu yang dipanaskan. Nah, kira-kira kalau kita duduk pas lagi ini, kalau sekarang musim hujan, lagi musim panas, di aspal, Pak, di jalanan, kira-kira mau berlama-lama duduknya apa mau cepat? Buru-buru sudah. Ini gambarannya, sahabat memberikan gambaran bahwasanya Rasulullah apa? Enggak lama duduk tasyahud awalnya, cepat. Tapi bukan ngebut ya, bukan tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul asyhadu. Baca maksudnya dengan tartil juga, cuma tidak terlalu lama Rasulullah, sehingga cepat berdirinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fil ya, al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab al berkata, fa fi hadzal hadits, dari hadis ini tadi Rasulullah duduk begitu cepat seakan-akan duduk di atas batu yang panas, menjadi dalil ala alla yazida fil julusil awal ala tashahhud was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk dalam tasyahud awal cukup tadi baca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, salam kepada Rasulullah, tasyahud, kemudian salat kepada Nabi cukup sekali. Wa bidzalika amuru. Oleh karena itu, itulah yang juga saya anjurkan, kata Al-Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadis yang tadi itu. Fa in zada, Ustaz, kalau saya mau nambah, saya kayaknya pengen ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad misalnya. Tapi kalau salat sendirian ya, kalau salatnya jadi imam apalagi, ini di belakangnya pasti menggerutu nantinya. Ini tasyahud awal lama ini. Kalau dia tambah karihtuhu, saya tidak menyukainya. Makruh yang semacam ini. Ini perbuatan yang makruh, tidak batal wala i'adah, dan tidak perlu mengulang lagi. Tetap silahkan. Cuma saya memakruhkannya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi jangan kita kerjakan yang semacam itu ya. Jangan kita lakukan, sebab itu menyalahi atau menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwatal iman. Jadi tasyahud itu adalah sunnah, dan cara duduknya kita sudah tahu, dan bagaimana bacaannya cukup kita sampai pada Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi rak'ataini ala tasyahud. Bahkan pernah Rasulullah hanya membaca tasyahud. Jadi pas duduk langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ya. Nah, ini kapan ini? Dalam riwayat disebutkan, kita pernah dengar Rasulullah mempercepat salatnya dikarenakan apa? Mendengar tangisan anak kecil ya. Tangisan anak kecil. Rasulullah itu salat apa itu? Ada yang tahu salat apa itu? Kan kita tahunya riwayatnya itu sekedar Rasulullah mempercepat salatnya libuka ittifli, dikarenakan mendengar ada tangisan anak kecil. Kalau anak kecil nangis, itu pastinya sang ibu sudah tidak tenang. Nah, Rasulullah mempercepat salatnya, tapi bukan ngebut bacaannya, hanya saja dipersingkat. Banyak yang didiskon ya, sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salat subuh. Salat subuh. Biasanya Rasulullah kalau salat subuh itu yang dibaca oleh Rasulullah rakaat pertama, pokoknya tiwalul mufassal, surat-surat yang agak panjang. Ya, kalau di sini kan kadang baca as-sajadah, rakaat kedua al-insan, memang itu sunnahnya dari Rasulullah. Atau diambil salah satunya ya silahkan, karena ini baru belajar nih jamaah. Kalau dibaca itu semuanya mungkin ada yang gerutu nanti. Rakaat pertama as-sajadah, Masya Allah ini 3 halaman nih as-sajadah nih, 1 rakaat ini ya, al-insan ya kurang lebih hampir 2 halaman ya, semacam itu. Rasulullah ketika salat subuh itu yang biasanya bacaannya panjang-panjang, ternyata apa yang dibaca oleh Rasulullah? Baca rakaat pertama Al-Falaq, rakaat keduanya An-Nas. Nah, ini bijaknya Rasulullah. Coba lihat.
Bijaknya Nabi kita Muhammad SAW, nggak ego Rasulullah. Bukan cuma suratnya yang dibaca yang pendek itu, tapi juga pas saat tasyahud itu tidak baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, bacanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi disingkat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian sang ibu itu jadi tenang. Nah, begitu ikhwatal iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, satu, silakan, ada ibu yang mau bertanya. Terima kasih Ustaz. Mengenai tadi cara berdoa kan tangan diangkat ke atas ya Ustaz. Iya. Dalam anjuran yang selama ini kan kami dengar, perbanyaklah sujud, perpanjanglah sujud akhir, di sanalah kamu berdoa. Nah, itu bagaimana doanya? Itu kan kita sujud tangannya kita ke bawah. Kalau yang dianjurkan kan tangan kita ke atas. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, tentunya itu mengangkat tangan ke atas ya, kalau kondisinya memungkinkan. Kalau pas sujud tangan ke atas ya ini ya, al-Islamu yusrun ya, agama Islam itu gampang, mudah. Jadi itu ekspresi, bagian dari ekspresi sudah sujud. Kan tadi ekspresi kita dengan cara mengangkat kedua tangan. Tapi kalau sudah sujud itu lebih daripada sekedar mengangkat kedua tangan, karena kita sudah minta. Kalau orang sujud minta kepada kita, nggak perlu kemudian begini ini. Kita juga ngelihat ini minta kok aneh banget ini. Minta sambil sujud gitu. Kan aneh semacam itu. Nah, jadi kalau sudah dalam kondisi sujud, itu kan tidak memungkinkan juga untuk mengangkat kedua tangan, dan ekspresi yang paling sempurna yang menunjukkan kefakiran kita di hadapan Allah adalah ekspresi sujud. Itu sudah cukup itu. Ya, jadi semacam itu. Cukup ya, insyaallah. Ada yang lainnya lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sudah disinggung Pak Ustadz mengenai duduk tahiyat terakhir maupun yang tahiyat pertama, itu kaki yang satu harus masuk ke dalam. Tapi ini saya mau bertanyakan, gimana kalau yang kakinya silang begitu aja, baik tahiyat terakhir maupun tahiyat pertama? Itu bagaimana, hukumnya bagaimana? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini duduk dengan cara disilang. Ya, bisa insyaallah bisa tergambar ya dalam benak kita itu. Baik itu tasyahud awal, tasyahud akhir, atau duduk di antara dua sujud. Kan semacam itu. Dalam salat, duduk yang diajarkan oleh Rasulullah hanya dua. Iftirash atau tawarruk. Ini yang sudah menjadi pakem. Ya. Iftirash atau tawarruk. Nah, ada kondisi-kondisi di mana seseorang itu boleh dia tidak melakukan cara duduk sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia ada uzur. Maka itu kalau duduk dengan cara disilang semacam itu sebenarnya menyalahi sunnah. Tidak pernah Rasulullah duduk yang semacam itu. Kalau mampu bisa kita duduk dengan cara iftirash, tidak ada uzur, tidak sakit, maka yang sunnah adalah tetap dengan duduk iftirash. Bagaimana kalau duduknya bersila atau bersilang semacam itu? Salatnya tetap sah, hanya saja nilai kesempurnaannya yang berkurang, pahalanya berkurang. Sebab kalau kita lihat kan kalau salat berjamaah itu ada riwayat yang mengatakan bid'un wa ishrun, sekian 20 sekian pahala dan sebagainya. Dan dalam hadis yang lainnya boleh jadi ada seseorang yang salat dia tidak mendapatkan salatnya kecuali hanya 30%, hanya 50%, hanya 70%. Nah, itu semuanya tergantung bagaimana keseriusan atau kesungguhan kita untuk mengikuti tata cara salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dari sah atau tidaknya, dia tetap sah. Hanya saja pahalanya tentunya tidak sama dengan salat yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Jadi semacam itu. Selama tidak ada udzur tidak perlu. Bahkan juga bukan hanya itu, duduk dia kaki kanannya tidak dia tegakkan, tapi ditidurkan ya. Dia duduk dengan ke punggung kakinya. Punggung kakinya ditaruh di bawah gitu, bukan ditegakkan. Ini juga sama. Kalau tidak ada uzur, tidak ada sesuatu hal yang dirasakan sakit sama kaki kita, usahakanlah untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah pernah jelaskan kenapa ditegakkan? Karena Rasulullah ingin semua anggota badan tubuh kita menghadap kiblat. Jadi kaki ini yang memungkinkan itu ditegakkan agar dia menghadap kiblat semacam itu. Biar dia menghadap kiblat. Jadi kalau dengan ke punggung kakinya dia tidak menghadap ke kiblat ya, semacam itu. Jadi diusahakanlah untuk bisa sesuai dengan Rasulullah, kecuali memang sakit ya, lagi keseleo misalnya atau lagi habis setelah olahraga dia ada yang dirasakan sakit ya, itu bolehlah, wajar. Atau sudah berusia lanjut tidak bisa lagi ya, wajarlah yang semacam itu. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memaklumi. Begitu ya. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu ini ada pembahasan khusus atau sama saja untuk apa ini jamaah yang sholatnya duduk, Pak Ustadz. Baik. Duduk di bawah. Apakah hukum-hukum yang tadi dijelaskan itu tasahud awal, tasahud akhir itu berlaku juga? Baik. Karena misalnya kita contoh, misalnya kalau kita duduk kan sebenarnya kita nggak bisa berdiri gitu ya. Iya. Padahal berdiri ini adalah wajib gitu loh. Iya. Tadi pembandingnya wajib dan sunnah gitu ya. Betul ya. Nah, jadi saya nggak tahu apa ada pembahasan khusus atau enggak. Juga termasuk bahwa bapak kita yang mungkin duduk di kursi malah ya. Iya. Gitu. Terus ini Pak Ustadz, yang banyak ini bukan anak-anak nangis sekarang ini, tapi HP. Iya. Di masjid kita pun beberapa kali terjadi HP, terus yang jamaah yang HP-nya bunyi itu karena memang lagi berdiri itu nggak dimatikan. Jadi imamnya juga ya dengan hilang konsentrasi. Dengan asik aja bacaan-bacaan yang panjang apa segala malah nggak dipercepat. Ya, baik. Nah, itu penjelasan, mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi yang pertama, bagaimana dengan orang yang dia tidak bisa berdiri dan sholatnya dengan cara duduk. Pertama duduk di bawah. Jadi kalau duduk, orang yang sholatnya duduk itu sama seperti orang yang hukumnya orang yang duduk dalam sholat, baik itu iftirash atau tawarruk ya. Sebab dia hanya tidak bisa berdiri atau tidak bisa ruku semacam itu. Jadi apa yang dia bisa kerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, lakukan. Kalau sudah tidak bisa, maka baru dia lakukan sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kalau misalnya orang yang tidak bisa berdiri, hanya bisa sholat duduk, rakaat pertama tasyahud awalnya ya duduk iftirash, tasyahud akhirnya duduk tawarruk semacam itu, dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalaupun dia tidak bisa sama sekali, ya, seperti Abdullah bin Umar tadi, dia duduknya dengan cara bersila, sholat dengan cara bersila boleh-boleh saja, selagi memang itulah yang hanya bisa dia lakukan. Sama juga yang duduk di kursi semacam itu, sudah dia bisanya berdiri tapi nggak bisa duduk, ya sudah duduknya di kursi. Tahiyatnya juga di kursi, tasyahudnya itu di kursi semacam itu. Tidak perlu dia mengusahakan, sebab bisa berbahaya misalnya kepada tubuhnya. Salat sesuai dengan kemampuannya semacam itu. Ya, wallahu a'lam. Kemudian bagaimana kalau tadi ada anak yang menangis? Bagaimana dengan HP? Nah, jamaah sekalian, pertama ini penting memang kepada kita semuanya, ya. Jadi bahkan kalau memang ini salat berjamaah, jamaahnya banyak, perlu diingatkan. Jadi imam juga mengingatkan. Kalau dulu Rasulullah kan mengingatkan apa? Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Nah, kalau sekarang perlu ditambah. Silentkan HP-nya, matikan HP-nya, bahkan mode pesawat kalau bisa, memungkinkan semacam itu. Sebab yang namanya HP ini tidak ada toleransi ini. Mau HP bunyi,
terserah dia. Sebab ini kan sesuatu hal yang bisa mengganggu kita. Maka itu HP itu sebenarnya di silent minimal itu. Bahkan kalaupun di silent itu jangan, ini para ulama mengatakan dalam fikih kontemporer semacam itu, bukan kemudian kita letakkan HP itu yang bagian layarnya ini kita letakkan ke kita. Kalaupun silent, itu siapa yang telepon itu? Nah, ini berbahaya juga yang semacam itu, membuat dia penasaran. Aduh, ada yang telepon. Silent sudah semacam itu, tapi hilang konsentrasinya, khusyuknya buyar itu. Maka lebih baik apa? Tutup bagian, sudah kita nggak perlu lagi sudah memikirkan. Fokus sholat dulu. Fokus, sebab ini waktunya sholat, waktunya ibadah, waktunya kita komunikasi dengan Allah, dialog dengan Allah. Pekerjaan apapun ya, kita ditunggu ini dan segala macamnya, sudah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam itu. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, kalau misalnya ternyata ada yang kelupaan, dia ada yang terlupakan, lalu kemudian imam ya baca salat dan ternyata ini HP sangat mengganggu. Memang imam tentunya bisa mengkondisikan ya, bagaimana ya, sudah tidak perlu kemudian terlalu lama bacaan sholatnya juga ya, suratnya dibaca terlalu panjang ya. Karena kita tahu kalau sudah HP-nya bunyi, apalagi sana bunyi, sana satunya bunyi lagi, sana bunyi, nah, ini bisa mengganggu juga ya. Kalau memang suasana dalam masjid ini sudah tidak lagi kondusif. Tapi misalnya kalau dalam satu tanah yang lapang, yang bunyi paling belakang, yang paling depan enggak, ya samar-samar mendengarnya, itu tidak ada masalah. Sebab seperti di Masjidil Haram itu kan ada juga yang bunyi, nggak mungkin Imam Sudais itu gara-gara itu kemudian dia menyingkat sholatnya ya. Yang paling penting sekali lagi bagi pemilik HP ketika mau sholat, baik itu sholat sendirian di rumah, itu HP-nya dimatikan atau disilentkan. Sebab kalau sudah bunyi, insya Allah buyar konsentrasinya. Yes. Jadi semacam itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, antara dua sujud tuh tangannya menghadap kiblat atau dipegang di bahu tawaruk ataupun istiqroz? Mungkin gitu aja. Iya. Waalaikumsalam. Jadi ketika duduk di antara dua sujud itu, nah yang pernah kita sampaikan juga itu bahwasanya tangan di atas ini. Tapi tetap ini kita sebenarnya tidak ada masalah mau dia seperti ini. Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya menghadapkan tangannya itu ke kiblat semacam itu. Jadi dia ada di atas pahanya. Rasulullah ada di atas pahanya. Jadi bukan kemudian terlalu begini, enggak. Tapi Rasulullah mengarahkan telunjuknya itu ke depan semacam itu. Itu yang pernah kita bahas semacam itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.